Saudara, pagi hari ini saya ingin sharing dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Tema renungan kita pada pagi hari ini membangun kehidupan yang teguh. Langsung saja kepada ayatnya saya akan bacakan untuk saudara. Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat berikutnya dikatakan ayat 26, tetapi siapa yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya kira ini perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat populer ya. Kita telah banyak sekali mendengar bagaimana orang membangun rumah di atas pasir dan rumah di atas batu karang. Itu semuanya kita pernah mendengar, saudara. Rumah itu adalah satu kehidupan. Saudara. Rumah itu adalah gambaran daripada kehidupan. Nah, Tuhan ingin kita membangun satu kehidupan di mana dampak kehidupan kita itu akan berdampak kepada kekekalan. Kehidupan yang teguh, yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Kenapa Tuhan ingin kita itu memperhatikan cara bagaimana kita membangun kehidupan. Kalau saya mengatakan bagaimana kita membangun kehidupan, ini bukan berarti kita itu kalau orang itu pintar khotbah, orang bisa pintar khotbah tapi belum tentu pintar untuk membangun kehidupannya. Saya lihat ada banyak juga hamba-hamba Tuhan yang kalau khotbah luar biasa, tapi kehidupan keluarganya berantakan. Saudara, itu dia bisa mengembangkan talentanya khotbah, tetapi kehidupannya bisa rapuh. Dia tidak bangun kehidupannya dengan baik. Ya, itu jadi. Kenapa Tuhan ingin kita membangun kehidupan kita dengan baik, saudara? Karena waktu ini adalah waktu di mana segala sesuatu itu sedang digoncangkan. Hari-hari ini beda dengan hari-hari sebelumnya, tetapi hari-hari ini ada ujian, ada kegoncangan. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26 sampai 27 dikatakan bahwa waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara, siapa sih yang tidak kaget dengan adanya pandemi? Bagi saya itu pandemi itu satu alarm, saudara, bahwa zaman sudah berubah. Dan berbagai macam perubahan yang terjadi setelah zaman pandemi itu, saudara. Dan orang yang biasanya baik-baik, kadang-kadang bisa mengalami hal-hal yang tidak baik setelah zaman itu. Bahkan semakin banyak, saya pun merasakan bahwa ini adalah zaman-zaman diuji. Bahkan gereja pun diuji setelah pada waktu zaman pandemi tersebut, saudara. Dan ujian ini bukan hanya untuk pendeta saja, tapi semua orang akan mengalami goncangan. Semua orang akan mengalami ujian demi ujian-ujian. Supaya apa? Supaya bukan untuk menghancurkan kita, supaya tinggal tetap apa yang lasting. Tinggal tetap apa yang betul-betul tidak tergoncangkan. Tuhan ingin kita kembali kepada dasar yang benar, dasar yang teguh dari kehidupan ini, sehingga apapun yang nanti terjadi, saudara, kita akan tetap teguh, saudara. Ya, jadi ada seorang yang bernama hamba Tuhan yang bernama Philip Brooks yang mengatakan bahwa do not pray for an easy life,
but pray to be a stronger person. Jangan berdoa supaya hidup ini jadi gampang-gampang, tapi berdoalah supaya kamu menjadi orang yang lebih tangguh, yang lebih kuat. Karena zamannya akan semakin banyak tantangan memang. Tetapi jangan takut karena yang menyertai kita itu lebih besar daripada tantangan di hadapan kita. Amin, saudara? Amin. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Yang pertama, saudara, kita bisa pelajari Tuhan tidak memberi kehidupan yang sudah jadi. Tetapi kehidupan di mana kita harus membangunnya. Are you building your life? Apa saudara ini menjalani kehidupan terus bergulir begitu saja tanpa berpikir how you build your life. Bagaimana saudara membangun kehidupan sehingga kehidupan saudara ini membawa dampak yang maksimal bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana kehidupan saudara menjadi dampak yang maksimal untuk menjadi berkat bagi orang lain dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan bagi keluarga, bagi yang lain. Saudara. Bagaimana saudara? Apakah kita ini dalam satu pembangunan atau kita biarkan hidup kita ini biasa bergulir biasa saja. Asal ya kita kerja, pagi pergi kerja dan lain sebagainya. Dan pokoknya aku sudah cukup dalam kehidupan ini. Ya anak-anak sudah baik semuanya ya setelah pokoknya aku mau enjoy life dan lain. Are you building something in your life? Nah ini pertanyaan yang harus kita jawab, saudara. Kadang-kadang suami kerja, gitu. Kadang-kadang istri ya ikut aja lah, aku ikut suami gitu, saudara. Tidak bisa begitu. Suami building something, istri harus membangun sesuatu, saudara. Saya katakan pada istri saya ini tugasnya itu harus mendampingi kamu untuk apa? Setiap orang punya panggilan. Ya. Istri juga punya panggilan Tuhan dalam kehidupannya. But as a husband, I will stand by your side for you to support so that you can fulfill your calling. Kamu harus tahu panggilanmu. Sebagai suami, aku akan support supaya kamu menyelesaikan panggilanmu. Dan bukan hanya seringkali kalau sudah istri, hidupnya untuk anak-anak saja, setelah anak-anak semua besar semuanya dan lain sebagainya sudah tidak ada urusan lagi, rasanya ya sudah begini ini ya, langsung kosong hidupnya. Tidak, saudara. Setiap kita harus build something. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk setiap kita. Amin, saudara. Jadi bukan kehidupan yang sudah jadi, tapi kita harus building something, ya. Dan itu yang nantinya itu akan membawa kehidupan ini bisa memuliakan nama Tuhan atau tidak. Yang kedua, cuman ada dua pilihan dalam cara membangun kehidupan, yaitu cara yang bodoh dengan cara yang bijaksana. Ya, orang yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir, ada badai, ada masalah, ambruk rumahnya, hidupnya bisa ambruk. Orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu dan pada waktu ada masalah, ada tantangan, tapi dia tetap kokoh. Jadi pilihannya cuma dua, jadi orang bodoh atau orang bijaksana. Nah setelah saya renungkan ini bodoh dan bijaksana, saudara, orang itu sekali lagi ya, maaf kata, orang itu bisa khotbah bagus, hebat, luar biasa, tapi pada waktu yang sama dia menjadi orang yang paling bodoh. Itu bisa, saudara. Dalam membangun kehidupannya, saudara. Ngomongnya pinter, saudara. Tetapi dia bodoh dalam membangun kehidupannya. Sehingga hidupnya itu orang tidak bisa, hidupnya itu diteladani oleh orang lain. Orang bisa sukses besar, tapi anak-anaknya bisa hancur-hancuran semuanya, saudara. Itu bisa, saudara. Orang bisa sukses dalam pekerjaannya, tapi bisa bodoh dalam membangun keluarganya sendiri. Itu bisa terjadi. Ini adalah satu peringatan bagi kita. Peringatan cukup keras. Kenapa peringatan cukup keras? Karena kalau kita tidak disadarkan demikian, pada waktu ada masalah dan ada kehancuran, semua apa yang kita bangun itu sirna semua, tidak ada gunanya. Dan pada waktu saya baca komentari itu ya seperti tafsiran Alkitab di Matius pasal yang ke-7, itu dikatakan itu besar kehancurannya dan kerugiannya luar biasa.
itu hancurnya itu artinya itu seperti tidak ada waktu untuk membangun kembali. We don't have time to build it again. Karena hidup ini cuma sekali. Itu yang harus kita sadari. Sebetulnya saudara, kita ini harus merasa harus merasa ngeri kepada ayat yang mengatakan hebatlah kerusakannya. Itu bisa terjadi kepada setiap kita, walaupun hari ini kita oke. Kita hidup di mana ada kegoncangan, di mana hari ini kita oke, besok kita bisa hancur-hancuran. Kalau kita tidak membangun kehidupan kita dengan baik dan benar. Sebetulnya itu harus membuat kita gentar. Dan cepat-cepat mengevaluasi diri supaya apa yang keliru dalam hidupku harus dibenarkan. Supaya pada waktu ada masalah, itu aku tetap kokoh dan kuat. Yang ketiga, saudara, akan ada badai kehidupan. Itu pasti. Ya, dikatakan Matius 7 ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Saudara. Kemudian turunlah hujan. Kita membangun itu bukan kata if. Ya, kita membangun itu ya supaya kalau ada hujan kita tidak kehujanan. Bukan begitu ayatnya. Dikatakan pasti kita bangun kemudian ada hujan, saudara. Itu pasti. Saudara, ini tidak menakut-nakuti atau apapun juga ya. Tetapi saudara, setiap kita harus sadar bahwa kita pasti menghadapi masalah. Kita akan pasti menghadapi badai kehidupan. Kita akan pasti menghadapi tantangan kehidupan. Bukan supaya kita itu menjadi takut, saudara. Tetapi kalau itu datang pun kita tidak takut karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Dan ujian yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, tidak peduli itu jemaat, tidak peduli itu pendeta, sama, saudara. Yaitu apa? Ujian di dalam setiap segi kehidupan kita. Akan ada apa? Turun hujan, itu untuk menguji atap rumah itu bocor atau tidak. Akan datang apa? Banjir, untuk menguji apa? Fondasi daripada rumah itu kuat atau tidak. Akan ada angin untuk menguji tembok rumah itu bisa kokoh atau tidak. Jadi atapnya diuji, dindingnya diuji. Jadi ada dikatakan hujan, ya banjir, ya angin. Itu setiap segi dari rumah itu akan mengalami ujian. Setiap segi dalam kehidupan kita itu akan ada ujian, saudara. Kita bisa lolos dari ujian, lulus dari satu ujian, tapi belum tentu lulus dengan yang lain, saudara. Kita bisa sukses dalam keuangan luar biasa, tapi bagaimana dengan mendidik anak, saudara? Kita bisa sukses dalam mendidik anak, tapi bagaimana kita bisa membangun kehidupan kita itu? Apakah kita itu sudah cukup wise dalam membangun kehidupan yang sehat dalam kehidupan kita? Masalah kesehatan. Nah, saudara, berbagai macam sisi. Kita bisa membangun, kita sehat, anak luar. Apakah kita bisa, ini ujian dalam relasi, saudara. Relasi kita, itu juga akan diuji, saudara. Kita punya banyak teman, tapi apakah teman itu menjadi teman yang betul-betul teman yang sejati? Saudara? Nah, segala sesuatu akan diuji. Saudara. Ya, jadi itu yang harus kita sadari. Dan poin yang keempat ini, rumah itu tidak akan rubuh karena didirikan di atas batu. Ya, itu kira-kira. Nah, saudara, kalau rumah itu didirikan di atas batu, maka rumah itu akan tetap kokoh. Jadi saudara, inilah penghiburannya, inilah pengharapannya, saudara. Masalah pasti datang, tetapi ada caranya di mana kita pasti kuat menghadapi tantangan itu. Amin, saudara. Yaitu membangun kehidupan, yaitu batu itu sesuatu yang solid, saudara, yang tidak mudah tergoyahkan. Saudara. Itu. Nah, saya mentafsirkan ada pertama, yaitu pengenalan akan Kristus. Matius 16 ayat 18,
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi itu dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus tanya kepada Simon Petrus, menurut kamu siapa aku? Dan Simon menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, langsung Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, engkau itu Petrus. Petros itu batu kecil. Tapi di atas batu karang ini, maksudnya batu karang itu adalah di atas pengenalanmu akan siapa Kristus itu, aku akan mendirikan jemaatmu dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja kuat bukan karena programnya. Gereja kuat bukan karena karisma pendetanya. Gereja kuat itu karena pewahyuan tentang Kristus kepada setiap anggota jemaat ini. Seberapa dalam kita mengenal Kristus. Itu yang membuat gereja ini kuat. Bukan karena karisma pendetanya atau betapa luar biasa. No, saudara. Pada waktu setiap jemaat itu mencari Tuhan dan akhirnya mengenal Dia secara pewahyuan, saudara. Bukan hanya pengenalan dan pengetahuan saja, saudara. Kita datang ke gereja bukan datang dapat pengetahuan tentang khotbah aja, bukan hanya itu, tetapi secara pewahyuan. Jadi orang yang mendapat pengenalan itu secara pewahyuan itu tidak mudah murtad, saudara. Ada banyak orang yang nggak disapa pendetanya aja sudah mau meninggalkan gereja, saudara. Gitu, saudara. Yang itu ada, saudara. Tapi di sini nggak ada, saudara. Ya, dengan kesempatan ini saya juga minta maaf kalau saya tidak bisa menjawab semua WA saudara. Ya, jadi sampai ya terima kasih atas ucapan selamat ulang tahun, WA yang bagus-bagus. Tapi masalahnya itu ratusan, saudara. Jadi tidak semua WA itu bisa saya jawab, saudara. Gitu. Tapi juga setelah ada orang-orang yang tidak dijawab WA-nya itu gondok, saudara. Bisa saya itu aduh sampai ya apa ya aku ini ya. Aduh waktuku terbatas ya. Itu. Kok sekarang kok aneh itu enggak merhatikan ya. Aku WA enggak dijawab-jawab ya, saudara. Aduh, saudara. Ya, maaf saudara ya. Tapi tetap disayangi kok jemaatnya. Amin, saudara. Ya, tapi saudara lain kita itu ikut Tuhan itu karena betul-betul kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang luar biasa yang menyelamatkan hidup kita. Amin, saudara. Pewahyuan itu penting, saudara. Jadi kita bukan ikut arus saja, tetapi kita kenal Tuhan. Ini nomor satu semuanya tentang. Jadi masalahnya kalau kehidupan itu kena badai, ya. Kalau kita kenal siapa yang bisa meneduhkan badai, hidup kita akan tenang. Betul nggak, saudara? Satu kali saya nyetir mobil dan kemudian AC-nya mendadak panas, saudara. Saya tidak tahu tentang mobil ini. Ini bagi saya ini masalah besar, karena saya tidak ngerti, saudara. Tapi katanya pepatah mengatakan it is very important. Ya, adalah penting siapa yang kau kenal pada waktu engkau menghadapi krisis. Ya, saya kena masalah AC mobil, saudara. Tapi saya punya teman, saudara, jemaat juga, namanya Bapak Setiawan, saudara. Dia suka, kalau tidak salah itu di CW atau di Galaxy Mall ya. Dia pintar sekali membetulkan AC. Jadi pada waktu itu terjadi, saya ingat dia, saya kenal dia, kenalnya saya akan dia itu membuat semua masalah jadi gampang. Masukkan aja ke bengkelnya dan semuanya selesai. It does matter who you know. Adalah hal yang penting siapa yang engkau kenal pada waktu engkau mengalami masa-masa yang sangat sulit. Amin, saudara. Ya, dan Tuhan itu yang kalau kita mengenal Dia, kita akan bisa tangguh dalam menghadapi. Itulah batu kehidupan kita yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, hidup dalam kebenaran. Ya, hasil doa membaca firman dan melakukan firman. Batu ya, membangun kehidupan di atas kebenaran itu penting. Amsal 16 ayat 12 dikatakan
melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta atau satu posisi itu menjadi kokoh bukan karena politik, bukan apa, tapi oleh kebenaran. Wow, bagus ya ayatnya ini, jadi kebenaran. Amsal 14 ayat 34 dikatakan kebenaran meninggikan derajat bangsa, tapi dosa adalah noda bangsa. Jadi bahkan kebenaran itu bisa mempengaruhi satu bangsa. Dosa pun bisa mempengaruhi satu bangsa. Jadi saudara kalau mau hidupnya kokoh di masa yang akan datang, walaupun ada kegoncangan, saudara akan tetap kokoh, hidup benar. Saudara. Hidup benar. Jangan kadang-kadang saya ngeri kepada orang-orang yang ingin cepat mau kaya, sehingga akhirnya dia main manipulasi, ya, jadi manipulasi ini, manipulasi itu dan lain sebagainya. Dan akhirnya anak-anak muda kepingin cepat kaya dan kadang-kadang itu nyerempet bahaya, kehidupan nyerempet bahaya, suap, main dengan orang dalam dan lain sebagainya. Dan motif-motif yang tidak baik itu bahaya, saudara. Bahaya, saudara. Hiduplah benar, saudara. Jadi itu yang harus kita sadari ya. Masalahnya gini loh, kalau saya ketemu ya, Pak Andreas, kalau di gereja ya saya amin lah ya. Tapi kalau di bisnis Pak Andreas, jangan ngomong Alkitab, saudara. Ya, kalau di gereja itu dikatakan jujur itu mujur, saudara. Tapi kalau di sana di bisnis jujur itu acur, Pak Andreas. Masa gitu ya, kan itu, saudara. Nah, hal-hal yang demikian ini kadang-kadang kita ini apa ya, saudara, mengesampingkan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Ya. Bukan berarti Tuhan itu tidak menyiapkan jalan untuk menjadi satu kehidupan yang diberkati. Mari kita didik anak-anak kita, saudara. Misalkan ya, setia pada hal yang kecil, Tuhan akan mempercayakan untuk hal yang besar lagi, makin besar, makin besar. Nah itu, saudara. Nah itu, saudara. Jadi itu kan jalan menuju berkat, saudara. Berkali-kali Tuhan itu ngomong tentang kerajinan. Kita didiklah anak-anak, begitu mereka adalah orang yang rajin, maka hidup mereka juga akan diberkati. Ya kan, saudara? Jadi kalau ada hal yang tidak benar, motif yang tidak benar, mari kita bersihkan. Karena satu kali itu orang itu akan juga tahu, dan pada waktu itu tahu, maka akhirnya semuanya bisa hancur. Ketiga, persekutuan orang percaya. Ya. Dikatakan Ibrani pasal yang 10 ayat 25, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. The community of the believers itu penting. Seperti yang saya katakan, Peter, seorang yang bernama Peter Scazzaro, ya, dalam bukunya Healthy Emotional Spirituality. Kalau dirangkumkan itu ya, kita tidak bisa jadi orang waras sendirian, tidak bisa. Itu buku yang bagus, itu buku yang bagus sekali. Jadi kita harus sadar kita perlu orang lain, saudara. Perlu orang lain, ya kan, saudara. Jangan kan gitu, saudara. Saudara ketawa, saudara. Ketawa itu selalu ada kaitannya dengan orang lain, betul nggak, saudara? Saudara lihat kejadian apa, saudara ketawa, saudara. Saudara lihat ada sesuatu yang lucu, saudara ketawa. Selalu ada kaitannya dengan orang lain. Kalau ketawa tidak ada kaitannya dengan orang lain, itu bisa gendeng. Betul nggak, saudara? Mendadak ketawa sendirian, saudara. Itu ada kaitannya, pasti ada kaitannya dengan orang lain. Kita ini makhluk sosial, kita terkait dengan yang lain, saudara. Dan pada waktu kita hidup dalam komunitas orang percaya, saudara, ya, itu menjadi batu, kokoh. Di mana pada waktu kita sulit, kita dihibur oleh saudara seiman kita, saudara. Bukan hanya, ini saya tulis persekutuan orang percaya itu bukan hanya cuman kumpul-kumpul kayak arisan, kayak ibu-ibu sosialita atau apa yang hahaha. Enggak, ini the community of the believers. Di mana itu ada keterkaitan satu dengan yang lain, satu. Saudara. Bukan hanya terkait
Yang kedua, harus ada interaksi satu dengan yang lain. Di mana kita ada relation satu dengan yang lain. Dan bukan hanya terkait dengan satu dengan yang lain, saudara, tetapi terjadi accountability. Accountability itu keterbukaan di mana kalau kita, kalau aku kurang sabar, kamu tegur aku ya. Aku mau belajar sabar. Itu accountable. Dan orang lain yang bisa lihat bahwa kita kurang sabar, orang lain yang bisa melihat kekurangan-kekurangan kita, dan kita mau accountable kepada saudara seiman. Baru terjadi sinergi. Nah, pada waktu terjadi sinergi, itu menjadi satu batu karang, di mana kita bisa kokoh dalam membangun kehidupan kita ini. Amin, saudara. Seorang hamba Tuhan, Watchman ini pernah mengatakan demikian, satu kali ada zaman yang sulit, di mana kita tidak bisa hidup satu hari pun tanpa dua hal, persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan orang percaya. Di mana paling tidak kita telepon dan kita disegarkan dengan kekuatan kata-kata dari saudara seiman kita yang lain. Amin, saudara. Yang keempat, saudara, batu yang keempat adalah karakter Kristus. Ada pepatah yang bagus dikatakan, charisma can bring you to the top, but only character can make you remain at the top. Karisma dapat membawa seseorang ke puncak, saudara. Ya, kepandaian seseorang, tetapi hanya karakterlah yang membuat orang tersebut tetap berada di puncak. Saudara. Itu, saudara. Jadi karakter penting. Saudara. Jadi pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, harus terjadi satu transformasi karakter kita. Yang tidak sabar jadi sabar dan lain sebagainya. Dan itu karakter itu yang menjadi batu karang. Dan kadang-kadang kalau ada orang yang sangat pintar di dalam, tapi dia tidak bisa kerjasama dengan orang lain. Dia ingin menonjol sendiri. Ya, satu kali dia membuat blunder, orang lain juga tidak akan menolong, dia hancur. Saudara. Bisa, karakter itu penting. Saudara. Pada waktu saya memikirkan karakter ini, ada satu kata yang masuk dalam benak saya, yaitu apa? Belum waktunya. Banyak anak-anak muda sekarang itu hidup dalam fasilitas di mana sebetulnya dia belum waktunya untuk menikmati fasilitas itu. Menikmati fasilitas tidak masalah, saudara. Tapi ada orang yang sudah layak untuk menikmati itu. Karena orang itu sudah membuktikan bahwa dirinya itu sudah setia dan bisa bekerja dan lain sebagainya. Tapi banyak anak hidupnya dengan fasilitas yang high facility, tapi itu karena orang tuanya yang hebat, bukan dia yang hebat, saudara. Belum waktunya, saudara. Dan itu bisa menjadi pasir yang goyah. Sehingga pada waktu saya satu kali ke hotel Shangri-La dekat sini, saudara, dan dikejutkan dengan suara mobil sport, saudara. Yang keluar anak muda gitu, saudara. Waduh, saudara. Pertanyaan saya, ini mobil sport ini yang beli papanya atau anaknya ya? Dan waduh, anak muda ya, mobil saya waktu itu Kijang, saudara. Tuhan, mobil saya kalah loh sama anak muda ini, saudara. Dia mobil sport loh, saya Kijang, saudara. Tuhan bilang, lebih cocok kamu Kijang, kalau masuk mobil sport kamu enggak bisa keluar, karena sudah tua. Gitu, saudara. Tapi bukannya gimana ya, saudara. Tapi apakah itu pantas? Kadang-kadang nggak pantas. Ada cerita yang saya ingat yang diceritakan oleh Pastor Jeffrey Rahmat itu tentang ada satu pegawai yang dicintai sama bosnya. Dia naik Suzuki Carry. Satu kali mobilnya Suzuki Carry itu mogok, saudara. Bosnya katakan, kamu ke rumahku aja. Mobilmu mogok, nggak usah khawatir, saudara. Dibukakan garasinya. Ada BMW, ada Land Cruiser, ada Jeep Mercy. Pakai. Pilih salah satu. Wah, ini luar biasa nih.
Ini kesayangan bos, saudara. Wih, luar biasa. Dia pilih Jeep Mercy. Saudara. Besok paginya Suzuki Carry-nya masuk bengkel, besok paginya dia ke kantor. Jeep Mercy. Semua pegawai lihat, Jeep Mercy. Ini kunci kerajaan Allah. Oh, luar biasa nih kuncinya. Dia begitu bangga jadi anak emasnya bos. Sampai, waduh, naiknya Jeep Mercy. Pada waktu siang, itu teman-temannya itu, kita makan siang di mana? Aku nunut kamu ya, aku belum pernah loh naik Jeep Mercy. Oh yes, ikut aku. Wah, dari Jeep Mercy. Wih, kamu ya, dari kesayangan bos ya, luar biasa ini ya. Beberapa hari naik Jeep Mercy, dia harus isi bensin. Begitu isi bensin, 20% gajinya habis karena bensinnya. Gitu. Belum genap 1 bulan, saudara, kunci dikembalikan kepada bos-bos. Nanti saya pakai ini terus, bangkrut saya, enggak makan saya. Gitu. Apa? Belum waktunya. Belum waktunya, that's not the time yet. Kadang-kadang kita ini semua dicintai Tuhan, tapi kadang-kadang kita ini kurang sabar. Gitu. Ya, kalau belum waktunya ya belum waktunya. Saudara. Kalau ada orang, saudara, saya masih ingat papa saya itu, saudara, temannya itu punya Mercy, saudara, dan Mercy-nya baru waktu itu kalau Mercy Tiger dulu itu, saudara, disetir istrinya. Kemudian Mercy-nya itu diserempet sama becak, saudara. Wah, suaminya itu marah, istrinya dimaki-maki yang nyetir. Padahal yang salah itu becaknya, bukan istrinya. Istrinya betul diserempet becaknya yang keliru. Tapi dimaki-maki istrinya yang nyetir. Papa saya mengatakan gini, nek kowe duwe Mercy, Mercy-mu diserempet kowe ngamuk-ngamuk, iku durung wayahe kowe duwe Mercy. Ngerti enggak itu? Kalau kamu punya Mercy, dan kamu Mercy-mu diserempet, dan kamu marah-marah kayak gitu, itu belum waktunya kamu punya Mercy. Saudara, karakter itu penting. Itu adalah nantinya banyak orang yang crumble down karena lack of character, not lack of charisma. Saya masih ingat di sini ada Pak Wus dan istri Pak Wus, angkat tangan Pak Wus. Nah itu Pak Wus angkat tangan. Nah, itu. Dialah sopir truk tangki. Pak Wus ini. Cinta pelayanan terus ke kota-kota yang lain. Ya, zaman-zaman dulu bukan yang sekarang ini, saudara. Zamannya ada oplosan bensin itu, saudara. Ini juga tercobai untuk ngoplos bensin, tapi dia tidak mau. Pak Wus ini, saudara. Ya. Dan diolok-olok sama temannya, saudara. Karena apa, saudara? Semua teman-temannya sopir truk tangki itu rumahnya sudah bagus-bagus, kalah ini Pak Wus ini, saudara. Karena apa? Mau jujur. Oh jujur acur, saudara. Ya, gitu, saudara. Semuanya gitu. Satu kali ada sidak, dicek gitu. Dipanggillah 28 sopir truk tangki. Yang ngoplos itu semuanya itu dicek semuanya. Cuman satu yang lolos, Pak Wus. Yang lain dipecat, saudara. Tapi bukan hanya itu aja, saudara. Integritas itu akhirnya tercium dan jadi viral, saudara. Dan orang-orang, oh ya, saudara, ini bukan untuk membanggakan dia, tetapi menjadi contoh. Ya, saya kenal Pak Wus ini, aduh, sudah lama sekali, saudara. Ya, anaknya waktu itu waktu itu sudah kuliah, belum selesai kuliah, tetapi because they see the integrity of the father, mereka lihat integritas bapaknya, saudara. Itu orang-orang yang punya perusahaan itu sudah booking, nanti anakmu ya, naik sudah lulus, melo aku, ini anakmu sing ini, melo aku. Saudara.
Betapa luar biasanya. Orang jujur diberkati oleh Tuhan. It's a matter of character lagi. Amin, saudara. Oke, yang kelima, terakhir, saudara, yaitu visi yang memiliki nilai yang kekal, saudara. Ada sebetulnya banyak lah tentang batu karang di mana kita harus membangun kehidupan kita. Setiap kita punya visi, setiap kita punya planning, setiap kita punya goal. Tapi bagaimana kita bisa memiliki satu visi yang kekal? Yaitu kalau kita kaitkan visi kita, planning kita, rencana kita dengan hal yang bersifat kekal. Kalau memang kita ingin sukses, tidak ada salah untuk sukses. Tapi kalau sukses itu kita kaitkan untuk melebarkan kerajaan Allah. Sukses itu untuk apa, saudara? Membuat orang lain lebih percaya Yesus. Ada hal-hal nilai-nilai yang kekal itu, maka visi itu menjadi visi yang bersifat kekal. Oleh sebab itu, saudara ya, marilah kita kembali kepada dasar yang teguh. Kalau ada kegoncangan-kegoncangan dalam kehidupan kita, saudara, mari kita itu kembali kepada dasar yang teguh dan mengevaluasi hidup kita. Marilah kita membangun kehidupan kita dengan benar. Ibrani 12 ayat 28, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari kita hidup dalam takut akan Tuhan dan hormat Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, mari kita betulkan sekarang. Ya, sebelum itu akan menjadi bumerang untuk menghancurkan kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama.